Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Oke, kita akan memulai untuk kepada pelajaran selanjutnya, yaitu tentang nasogastric tube. Nasogastric tube itu apa sih sebenarnya? Yaitu adalah pemasangan pipa nasogastrik atau disebut juga disingkat NGT melalui dari lubang hidung hingga sampai mencapai ke lambung. Prosedur ini bermanfaat untuk tujuan baik itu untuk terapi ataupun untuk diagnosis. Ataupun jika ada indikasi untuk pemberian nutrisi tidak mampu melalui dari mulut, contohnya pada pasien stroke, ataupun juga untuk mengevaluasi apa kandungan isi lambung, contohnya pada mungkin pasien yang keracunan atau dicurigai terjadinya pendarahan. Ada beberapa tipe-tipe NGT. Contohnya pertama adalah ada yang pipa Levin, pipa SAM, MOS. Nah, tapi yang paling sering digunakan adalah jenis pipa Levin. Pemasangan NGT itu lebih dipilih karena alasan pertama sederhana, aman, dan tidak menyebabkan komplikasi ataupun terjadinya trauma. Meskipun demikian, ada kemungkinan terjadinya komplikasi yang serius. Contohnya, pasien tidak operatif menyebabkan terjadinya pendarahan, lecet, atau posisi dari selang tersebut tidak pada jalannya. Contohnya melingkar di trakea ataupun masuk ke jalan pernafasan. Oleh karena itu, dalam pemasangan NGT, seorang itu harus kompeten ataupun sebagai perawat dapat mengajarkan kepada keluarga untuk dapat merawat pipa NGT dan memastikan cara memberikan makanan dan juga cara melepaskan dengan benar. Tujuan dari pemasangan NGT itu adalah cuma dua sebenarnya secara umum, yaitu adalah bagaimana kita memasukkan cairan, obat, dan lain-lainnya ke dalam lambung melalui pipa NGT ataupun sebaliknya yaitu dekompresi atau mengeluarkan isi. Contohnya ada darah ataupun makanan untuk menghindari mual muntah pada saat setelah operasi. Nah, setelah menyelesaikan dari materi ini, diharapkan juga teman-teman ataupun gak cuma mahasiswa ya, tapi bagi keluarga-keluarga pasien yang mau tidak mau pada kondisi yang saat ini pasien dibawa pulang ke rumah dengan menggunakan NGT yang mewajibkan untuk perawatan di rumah. Nah, jadi harus belajar ya cara menggunakan NGT seperti apa yang harus diperhatikan. Nah, itu tidak hanya bagi mahasiswa ataupun bagi seorang tenaga kesehatan, ini juga materi ini juga sangat bagus sekali untuk sebagai bahan ajar. Bagaimana cara kita mengajarkan ataupun bagaimana kita dapat memastikan NGT itu dapat dilakukan oleh keluarga dengan baik. Nah, contohnya di sini adalah memasukkan makanan baik cairan atau padat atau dicairkan ataupun menggunakan ini ya formula ya, kayak susu formula ya, masukkan ke dalam sebagai ganti dari makanan ya, bukan makanan langsung masukkan, tetapi kita menggunakan formula enteral. Nah, dan mencegah memulihkan mual muntah setelah pembedahan. Nah, yaitu dengan cara ya tadi kita bantu keluarkan ada cairan, ada gas. Nah, agar semuanya pasien itu tidak kembung. Nah, itu kita keluarkan cairan dan gasnya. Nah, pada dekompresi ini untuk lambung ini biasanya berlangsung selama 48 jam sampai 32 jam, yaitu sekitar 2 dan 3 hari habis operasi besar. Nah, biasanya pasien itu diwajibkan prosedurnya selama 2-3 hari evaluasi untuk dipasang NGT untuk tujuan dekompresi atau pengeluaran. Sambil dikaji yaitu jumlah prestasi khusus dan juga bagaimana dari gas ataupun cairan yang keluar dari pasien. Nah, jadi tadi ya, NGT ini mempunyai fungsi diagnostik dan juga
mengobati terapeutik. Nah, ataupun kita juga bisa memberikan obat ya dari sana, atau juga kita juga bisa untuk diagnosis mengambil spesimen lambung untuk mengetahui apa sih di dalam perut, ataupun juga ada virus ataupun yang lain, kita bisa lihat dari spesimen yang ada. Nah, atau juga kita pada pasien-pasien yang ini ya, dekompresi tadi. Nah, kalau punya pasien habis cinta ditolak, akhirnya minum racun lah, kita harus wajib dan emergensi sifatnya untuk kita lakukan cuci lambung atau dekompresi. Nah, jadi tadi masih ingat tujuannya apa? Dua, yaitu diagnosis dan terapi. Diagnosis ya itu tadi untuk tujuan sampling, untuk melihat apa sih kandungan dalam lambung, dan untuk terapi yaitu adalah untuk memastikan kita bisa masukin makanan. Contohnya pasien tidak sadar ataupun yang tidak bisa makan ya, kanker lidah, terluka bakar. Nah, atau juga saluran cerna bagian tidak mampu menyalurkan makanan ke usus. Contohnya adanya masalah di esofagus. Contohnya karsinoma esofagus. Nah, ataupun gangguan pencernaan lainnya. Ataupun pada bayi itu juga bisa digunakan untuk pemberian ASI ya ke dalam lambung. Kalau bayinya itu nggak kuat nyedot, ya kita wajib menggunakan lambung, karena ya bagi bayi-bayi yang bermasalah, dia juga apalagi bermasalah pada pernafasan, nah ya sebaiknya kita meminimalisir adanya gangguan pernafasan, jadi kita pakai langsung ke NGT. Nah, ataupun juga pada pendarahan ya, contohnya pada pasien-pasien splenomegali, sirosis hepatis, gangguan hati. Nah, dia itu rentan sekali ya untuk mengalami pendarahan lambung. Nah, pendarahan lambung itu bisa harus dikeluarkan ya, kalau enggak ya pasien nggak bisa makan. Terus juga pendarahannya juga harus dihentikan, misalnya dikasih obat anti pendarahan. Nah, terus juga kalau pasien mengalami pendarahan biasanya cirinya juga mengalami melena ya. Nah, kemudian ini berguna juga untuk suction ya, mengeluarkan sekresi saluran cerna ataupun udara yang terang. Jadi biasanya NGT juga dipasangkan pada suction, terutama pada pasien yang mengalami pendarahan banyak, kemudian juga ada yang memiliki gas berlebih. Nah, kontraindikasi dari pemasangan NGT yaitu adalah ini yang nggak boleh ya, itu contohnya adalah masalah pada dia jantung, myocardial infarction, terus juga adanya mungkin pada varises yang gampang mengalami pendarahan. Nah, itu bisa berbahaya, jadi takutnya malah terstimulus ataupun mengalami terluka ya, jadi pendarahannya menjadi banyak. Nah, kalau ada risiko-risiko tersebut, sedangkan pasien mengalami butuh untuk kita seharusnya sebaiknya menggunakan alternatif lain. Contohnya kalau untuk hanya nutri saja ya kita pakainya dari infus, berupa nutrisi dari infus melalui pembuluh darah maksudnya. Nah, sekarang kita mengacu pada prosedurnya NGT. Nah, di sini adapun standarnya yaitu pertama persiapan baik administrasi dulu ya, inform consent tertulis, karena kita mempunyai melakukan masukkan ke dalam tubuh pasien, dan kedua itu juga ada komplikasinya, jadi kita lakukan inform consent. Kita juga memeriksa juga pasien itu sesuai dengan indikasi apa enggak, terus apakah pasien kooperatif atau tidak, atau pasien tidak sadar. Terus kemudian pada intinya juga kita harus juga menjelaskan ya tentang tindakan apa, risiko, indikasi, terus juga apa yang harus dilakukan jika terjadinya ada masalah. Lalu kemudian baru kita melakukan tindakan. Nah, sebelum
kita melakukan tindakan, kita lakukan prainteraksi atau orientasi dulu kepada kepada keluarga atau pasien. Nah, jadi kita berikan salam, selamat pagi Bu, assalamualaikum, jangan lupa senyum. Terus juga kita menanyakan kondisi pasien, apakah ada gejala pasien demam dan lainnya, kita tanyakan dahulu. Lalu jangan lupa untuk memperkenalkan diri, validasi apakah itu adalah pasien yang kita tuju atau tidak. Lalu tunjukkan tujuan tindakan. Jelaskan juga apa yang mau kita lakukan, kontrak waktu kapan mau dilakukan, apakah pasien sudah siap. Nah, kita juga bisa ajak dan keluarga untuk bersama-sama ya. Tujuannya adalah untuk agar pasien merasa lebih nyaman. Yang kedua ya, agar semuanya keluarga tersebut dapat melakukan secara mandiri ketika semuanya di rumah. Nah, di sini pada persiapan pipa lambung NGT. Jadi kita ukur dulu pipa dan lambung NGT, dan kita juga pastikan pipa lambungnya itu sudah sesuai dan sudah tidak rusak ya. Artinya apakah elastis, jangan-jangan kaku, ataupun pinggirnya malah ada tajam-tajamnya, nggak mulus licin. Nah, kita periksa itu apakah ada kerusakan di lumennya, kemudian apakah ada di lumennya tersebut buntu atau enggak. Biasanya lebih dari dua atau tiga ya lumennya tersebut, agar sebenarnya tidak, ketika cuma satu lumennya itu resikonya akan menyebabkan luka ulkus karena cuma tersedot satu. Tapi kalau ada dua di dua sisi, maka risiko untuk menyedotnya itu terjadi luka jadi minimalis. Jadi biasanya di ujung lumennya itu lebih dari 2. Terus juga kita pakai sarung tangan ya untuk universal precaution, dan juga jangan lupa cuci tangan sebelumnya. Lalu kita cek juga dari bentuknya, ukurannya. Nah, terus juga kita butuh pengalas kita bisanya pakai, butuh ini juga ya, linen ataupun juga handuk ya, untuk semuanya. Takutnya pasien muntah ataupun tetesan itu dari NGT, takutnya netes-netes, ini nggak bagus juga untuk dilihat. Handscoon, gelas berisi air putih, berisi air hangat, terus juga plester, gunting, stetoskop, spuit biasanya 50 cc, terus juga ada center ya, penting juga sama alat tulis center ini untuk kita memastikan bahwa ini di lubang atau nostril, lubang hidung tersebut buntu ataupun tidak. Nah kemudian kita pasang universal precaution, terus juga atur posisi dan nyaman sesuai kebutuhan. Biasanya kita pasien terlentang, ataupun juga kalau pasien nggak sadar ya, kalau pasien ini bisa kita semi folder. Terus kemudian kita bersihkan kotoran, jambi kita lihat center apakah tertutup ataupun tidak. Lalu pegang pipet ya, lambung NGT ujung depan, bagian GT bagian ujung dengan tangan dominan. Contohnya teman-teman biasanya dominannya di tangan kanan, kita pegang tangan kanan. Nah, kemudian satunya lagi dipegang bagian sisanya. Nah, ukur jarak batas dari rambut batas ke ini ya, dahi ya. Ini ada 2 metode, yaitu pertama ukur panjang dari bagian atas dahi ke bagian processus radius di sternum. Yang kedua metodenya yaitu ukur selang NGT mulai dari hidung ke telinga ke bagian bawah, kemudian dari telinga ke processus radius. Nah, kemudian kita juga penting untuk tadi ya mengecek dari kepatenan dari lubang hidung, jadi menggunakan senter ataupun juga kita menggunakan cara yang lain, yaitu minta pasien untuk menutup salah satu hidungnya, kemudian kita bagian hidungnya tidak ditutup, kita rasakan menggunakan tangan apakah ada
hembusan nafas ataupun tidak. Jika semuanya terjadi ada hembusan nafas yang kuat, maka kemungkinan dia paten dari lubang hidungnya, dari pernafasannya. Lalu jangan lupa untuk kita melumasi atau memberikan pelumas bagi dari tabung NGT tersebut atau dari selang NGT, agar semuanya dapat mudah untuk dimasukkan. Dan yang kedua adalah pastikan pelumas tersebut dapat larut dengan air, agar tidak terjadi aspirasi ataupun juga dapat menyebabkan masuk ke dalam trakea. Atau biasanya kalau yang pada kasus-kasus yang sulit biasanya dipasang yang NGT Freka itu juga bisa berkembang. Kayak silikon bisa 1 bulan. Aku nggak ikut ikutan. Jadi review aja. Nanti kalau ada yang kurang minta tolong diingatkan ya teman. Ini kateter type-nya yang 50 mili, kemudian QI gel, ada kertas lakmus nanti untuk cek. Untuk pengukurannya biasanya dari glabella atau hidung bisa, kemudian ke tragus, dari tragus ke sini. Tragus mana mbak? Sini yang sini coba dari sini. Ke sini. Dari sini. Proses sosial itu. Ya, nanti bisa ditandai. Mungkin pakai hipafik atau bagaimana? Atau sekarang spidol enggak kan? Pakai tangan. Kemudian pakai tangan biasa. Iya, biasanya pakai plaster nanti untuk plaster. Terus kemudian kita masukkan pipa lambung. Masukkan pipa lambung yang kita sudah beri tanda bagian ujungnya sudah kita ukur. Lalu ingatkan pada klien untuk mengatur posisi kepala ekstensi. Jadi di ekstensi atau diluruskan ya. Nah, masukkan selang melalui hidung yang telah ditentukan. Terus juga minta pasien untuk dapat menelan ya. Nah, kita juga periksa apakah terjadi kinking yang ada di dalam mulut, jadi blunder di mulut, jadi agak masuk ke dalam kerongkongan dan lambung. Terus juga masukkan selang ke rongga hidung. Nah, kemudian jika semuanya ada tertahan, jangan paksakan, kita evaluasi lagi. Kemudian ketika masukin nasofaring, yaitu sekitar 3-4 cm. Nah, kemudian pasien dianjurkan untuk menekuk leher. Ini untuk apa? Agar semuanya trakea pasien itu tertutup, sehingga pasien tidak, atau selang NGT tidak akan masuk ke dalam trakea dan akhirnya terjadi aspirasi. Kemudian tetap kita anjurkan pasien untuk menelan. Kalau susah untuk menelan, kita kasih air minum jika perlu. Terus jangan memaksakan selang untuk masuk jika ada hambatan. Kita lihat dulu apa penyebabnya. Nah, kemudian setelah itu, jika telah selesai untuk memasang NGT sampai ujung, kita mengecek atau mengevaluasi dari selang tersebut. Ada beberapa cara untuk mengevaluasinya, yaitu pertama, memasang squidnya pada ujung GT, kemudian kita suntikkan sekitar 10-12 cc, lalu kita dengarkan menggunakan stetoskop di bagian diafragma. Nah, terus kita dengarkan apakah ada suara atau enggak, atau bukan di diafragma ya, tapi di bagian lambung ya, di bagian lalu terus jika telah selesai, kemudian kita juga melihatnya dengan cara
atau juga bisa mengaspirasi apakah di dalamnya ada lambung atau tidak. Lalu untuk gelembung udara saya tidak begitu menganjurkan ya, karena belum tentu pasien yang tidak ada udaranya itu sudah pas, bisa saja dia blunder di trakea, nggak masuk ke trakea, dan itu bisa berbahaya kalau kita semuanya memastikan bahwa itu adalah benar. Saya lebih prefer pada dua tadi, ataupun kita bisa ambil dari cairannya itu kita lihat di kertas lakmus, jika itu menunjukkan asam maka itu tanda adalah positif, ataupun kita sudah memasang dengan benar. Lalu satu lagi sebenarnya untuk mengetahui itu sudah benar ataupun tidak, yaitu sebenarnya dengan cara menggunakan sinar X-ray, karena di ujung nasogaster tersebut sudah dipasang sebenarnya strip radiopak untuk akhirnya kita mengevaluasi adakah sudah benar ataupun. Kemudian KY gelnya oleskan aja secukupnya, hanya untuk lubrikasi aja pada salah satu ibu. Ini ada polipnya. Ya, nggak ada polipnya. Posisikan dulu ini agak ekstensi. Kalau memang ada rekannya mungkin nanti bisa dibantu, tapi kalau sendirian ini sih usahakan ini ekstensi. Bisa nggak ya? Coba ya. Kalau pasiennya sadar, biasanya dia akan fighting kan, dia melawan. Komunikasikan aja, bantu telan ya. Enggak, di sini bantu telan aja. Bantu telan aja. Kemudian biasanya aku lebih suka kalau esok biasanya sih dia begini aja. Ada tidak udah kayak gini. Pas masalahnya ini yang powder, jadi kita mesti cuci tangan dulu. Kalau yang non powder aku sih, kalau yang powder malah bekas-bekas dia. Tinggal gini aja. Nanti tinggal Dipastiin dulu, Pak. Enggak, maksudnya biar ini, maksudnya biar nggak berubah dulu, double check sama rekannya kali ya. Satu hal, sekarang ya kan Normalnya pH-nya caranya gimana Mbak yang itu kalau di aspirasi nggak boleh? Nggak, maksudnya buat nyari cara nambungin. Tidak. Nah, itu sebenarnya fungsi memastikan, yaitu dia menggunakan X-ray. Lalu kemudian sebagai catatan, kita juga bisa mengambil cairan untuk diagnosis ya. Di sana untuk kita lihat contohnya kandungan pH-nya berapa, ataupun adakah zat yang berbahaya ataupun tidak. Nah, pada saat tadi ya masukkan tali selang, kita amati juga apakah pasien tersedak. Kalau sulit, kita hentikan dulu. Nah, fiksasi pipa lambung di batang hidung ataupun di bagian pipi. Nah, kita juga catat ya, itu kapan kita berikan. Terus juga hitung jumlah residu atau sisa dari yang ada di dalam NGT. Nah, kalau semuanya itu lebih dari 50 cc, nah kita hentikan dahulu. Kemudian kita evaluasi pemasangan NGT, membersihkan alat, buka sarung tangan, cuci tangan, lalu kita melakukan dokumentasi tindakan, nama, tanggal, waktu, dan juga residu yang sudah dikeluarkan, ataupun sebaliknya cairan atau makanan yang sudah dimasukkan. Termasuk juga warna ya, karakter, konsistensi, bau dari residu tersebut. Lalu kita dokumentasiin juga dari apakah pasien mengalami mual, muntah pada saat pemasangan dan lainnya. NGT kapan dilakukan
dilepas, atau pertama jika terjadi komplikasi ya, yaitu adalah contoh pasien mengalami distress nafas, sesak, ataupun NGT-nya ternyata mengimal posisi berada di tempat trakea mungkin dan lainnya. Terus juga pasien merasa tidak nyaman, adanya epistaxis, dan juga ada trauma ataupun ada pneumositis. Nah, kita segera ganti. Lalu untuk perawatan NGT sebenarnya gampang. Ketika kita masukkan obat ataupun selesai kita melakukan dekompresi, kita kasih air sekitar 60 cc. Nah, untuk kita masukkan kepada pasien. Oke, kemudian tentang pemenuhan nutrisi melalui dari NGT, biasanya pada pasien-pasien yang mengalami cedera leher, koma, stroke, dan juga mengalami intake oral yang sulit. Nah, kita berikan berupa makanan atau minuman. Nah, yaitu pertama yaitu bisa kita bagi berisi makanan atau minuman. Juga kita butuh air minum. Wah, boleh, nggak apa-apa. Air mineral biasa, terus juga gelas ukur untuk mengetahui seberapa cc, karena sesuatu yang tidak bisa kita ukur, kita tidak bisa kendalikan ya. Jadi kita harus mengukur makanan dan minuman berapa yang kita masukkan. Handuk kata tertib itu tadi ya, kata tertib itu kayak squid tadi 50 cc, perlak, stetoskop, sarung tangan bersih. Terus juga kita jangan lupa sama ya, kita berikan salam. Terus juga kita meriksakan juga berapa sebenarnya kebutuhan pasien dari ahli gizi. Lalu kita dudukkan semipolar 30-45 derajat. Sama dengan kita masukkan perlak juga di dada pasien, takutnya ini ya pasien muntah ataupun bersin. Terus juga baru kita ukur, kita beri tanda juga dari ini berapa yang kita akan berikan. Lalu kita masukkan ya dengan air putih dahulu sekitar 20 cc untuk membasahi dari selang dan juga bagian lambung. Lalu kita masukkan makanan secara perlahan-lahan, dan kalau bisa kita ini secara gravitasi aja, kita tidak dorong secara kuat pasien. Terus juga kemudian kalau sudah selesai kita bilas lagi sekitar 20 cc, kemudian kita pastikan juga pada lubang NGT atau selang tersebut itu tetap tertutup agar tidak udara masuk dan membuat kembung. Nah, terus kemudian kita rapikan pasien seperti semula. Terus juga kalau bisa pasien duduk dulu ya sekitar atau semi-follow selama 1-2 jam. Lalu kita bersihkan tangan, bersihkan alat. Terus juga beritahukan pada keluarga atau pasien tentang yang sudah kita lakukan, dokumentasikan berapa cc, dan kita hitung juga untuk monitor dalam sehari itu, monitor cairan. Karena masukan NGT dan cairan itu juga termasuk dihitung untuk dalam penghitungan balance cairan. Terakhir, ini adalah informasi yang paling penting bagi keluarga, yaitu adalah bagaimana melakukan perawatan di rumah. Yang paling penting adalah cara memasukkan NGT tadi,
bagaimana caranya. Terus juga kita perlu juga memastikan atau mengecek ulang apakah sudah masuk atau tidak, ataupun sudah dimasuk, kita cek ulang kembali apakah tetap di tempat yang benar atau tidak dengan cara yang tadi, yaitu menggunakan squid 10 cc untuk dengarkan stetoskop. Dan kalau ada kesalahan, kita koreksi NGT tersebut. Terus juga kita bagaimana cara menyiapkan makanan bagi ini ya, bagi PE parenteral bagi NGT seperti apa, ataupun juga bagaimana cara memberikan makanan, ataupun kalau semuanya ini melepaskan dari NGT seperti apa. Terus juga bagaimana membersihkannya agar semuanya dapat digunakan kembali. Terus lalu jangan lupa juga pasien-pasien dari yang mengalami NGT perlu dilakukan namanya oral hygiene atau perawatan dari mulut untuk menjaga kebersihan dari pasien. Jadi agar tidak terjadi pneumonia atau dari gangguan infeksi pernafasan, perlu dilakukan juga oral hygiene. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.